Eee, Terlalu kecil, Mbak, kurang iya, kalau lebih besar suaranya video barusan ya, Bang, ya? Mhm. Iya, kalau kedengeran, kedengeran. Suaranya kecil, Bang Dul. Ya, Tes tes 1 2 3 ya. Kita mulai aja ya, sudah jam 13.32. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahida wa basa minhuma rijala wa nisa. Abdulus sholatu wa atimu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad al mab'usu rahmatal rijal wa nisa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza amma ba'du. Para santri mubadalah, peserta aktif dan narasumber dan moderator di kelas intensif yang ke-19 yang semoga selalu bahagia dan membahagiakan dan juga sehat walafiat. Amin. Kita bertemu lagi di kelas intensif yang ke-19 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Kursus keluarga bahagia berbasis kitab Mambau Sa'adah. Ini sudah ke-19, artinya 1 hari lagi besok. Kita nggak kerasa ya. Nah, baik, pada tema kali ini adalah aborsi yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Patona Kak Daud dari IAIE Tuban ya, Mbak ya. Ya. Dan yang akan dimoderatori oleh Mbak Rizky saya selalu skader ini. Mbak Aminatul Rizkia dari Madura. Nah, Mbak Aminatul Rizkia ini yang memiliki nama penanya itu adalah Rezki Al Aprum. Di berbagai akun mayanya adalah seorang pekerja sosial di Kabupaten Sampang yang lahir dibesarkan di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Nah, teman-teman yang dekat dengan Sampang, silakan mampir ke Mbak Rizky. Ia biasa Iya, Mbak. biasa akrab dipanggil Rizky, yang memiliki pengalaman kerja dalam penguatan ketahanan masyarakat, melalui peran perempuan yang rawan konflik dan radikalisme. Ia juga pernah aktif di berbagai kegiatan Nahdlatul Ulama melalui mulai dari IPPNU, Lakpesdam NU, LPBU NU, Patayat NU hingga PMII pada masa itu. Loh, aktif banget ini. Luar biasa ya. Mumpung ada kesempatan hidup, Bang. Nah, namun saat ini Rezky sebagai mantan ketua PC IPPNU Sampang masa khidmat 2010 sampai 2012, melanjutkan estafet perjuangannya di NU sebagai sekretaris PC Patayat Sampang masa khidmat tahun 2020 sampai tahun 2025. Wow, luar biasa ini pengabdiannya ke NU ya. Dan ia juga aktif sebagai pengelola sekolah perempuan Bintang 9. Bintang 9 ini luar biasa di Sampang. Dengan demikian, saling berbagi, saling menerima dalam mengkampanyekan perdamaian dan terus belajar menjadi impian dan tabungan akhiratnya. Amin. Selain itu, ia juga aktif sebagai pegiat Sampang Sehat, karena menurutnya hidup itu untuk belajar dan belajar, baik dari alam maupun kepada sesama manusia. Sesuai moto hidupnya, teruslah belajar, berjuang, dan bertakwa hingga akhir hayat selama bermanfaat. Wow, luar biasa. Ini motonya sama dengan visi Mubadalah. Amin. Luar biasa. Ya, bisa dihubungi melalui media sosialnya dan nomor WA-nya. Teman-teman silakan bisa catat, bisa lebih lanjut ya, pengen mengetahui Mbak Rezki ini di 805 90 444 0944. Wow, luar biasa Mbak Rezki ya. Nah, baik teman-teman,
Saya mengingatkan kembali untuk tetap mematikan speaker, menyalakan video, mengisi absen, juga nanti di sesi bertanya silakan ketik tanya, lalu pertanyaannya juga kalau ingin bertanya langsung silakan nyalakan tombol raise hand-nya. Nah, baik sebelum kita mulai kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kelas ini di hari ini, di kelas intensif yang ke-19 ini adalah dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan, keimanan, dan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wa minhunna wal amwat, khususon ila muallimina wa mu'altina wa khususon ila mu'alif hadzal kitab. Sa'ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Sebelum saya serahkan ke Mbak Reski, ini ada pengumuman yang menarik. Di kelas intensif yang ke-19 ini ada door prize 2 buku langsung dari penulisnya, yaitu Bu Fatona Kadaud. Nah, seperti apa teknisnya saya nggak tahu, saya serahkan saja ke Mbak Fatona. Ada buku tafsir ayat-ayat hukum Al-Quran. Nah, nanti Mbak Fatona yang menyeleksi semua yang mendapatkan 2 buku ini. Oh, maaf. Hukum keluarga. Oke, maaf ya. Baik, saya serahkan waktu dan Zoom-nya pada kelas intensif ke-19 ini kepada Mbak Reski. Silakan Mbak Reski. Oke, terima kasih Bang Dul. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan membahagiakan. Suaranya agak anu ya. Sebelumnya salam takdim saya bagi para penggerak dan penggagas kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah yang dihadiahkan teruntuk bulan Kupi Kongres Ulama Perempuan Indonesia bersamaan dengan bulan Ramadan kali ini. Terkhusus yang pertama kepada founder Mubadalah ID sekaligus sebagai pengarang kitab Mamba'us Sa'adah yang terhormat Kiai Fakih Abdul Qadir. Yang kedua kepada yang terhormat Ketua Yayasan Fahmina Kiai Haji Husain Muhammad. Yang ketiga kepada Ibu Direktur Rahmah yang terhormat Ibu Nyai Tera Sopariyanti. Dan tidak lupa pula kepada seluruh panitia yang semangatnya sangat luar biasa. Wahai para santri mubadalah yang masih setia bersama kami, terima kasih kami sampaikan atas keistiqomahannya dan semangat belajarnya. Semoga dinilai ibadah. Dan selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-19 kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah. 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Kursus keluarga bahagia berbasis kitab Mamba'us Sa'adah. Yang baik di Zoom maupun yang mengikuti di live streaming YouTube pada hari ini. Agar saya tahu bahwa kalian baik-baik saja, bisa klik ikon-ikon ya yang berupa love atau tepuk tangan dan hal semacamnya. Biar saya tahu bahwa kalian baik-baik saja sebagai mewakili keadaannya. Wah, ini ada ya yang sudah good, love, dan hal semacamnya. Terima kasih. Berarti kita dalam keadaan baik-baik saja ya pada saat ini. Perkenalkan, saya Rizky sebagai moderator hari ini yang insya Allah akan menemani para santri mubadalah selama 1,5 jam ke depan seputar tentang aborsi yang pastinya berbasis kitab Mamba'us Sa'adah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Nyai Hajah
Fatonah Kadaud. Penasaran kan? Saya juga. Kira-kira apa ya yang akan dibahas oleh Nyai Fatonah tersebut? Daripada kita penasaran, mari kita simak baik-baik dan jangan beranjak kemana-mana dulu ya. Karena nanti akan ada door prize yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Dul bahwa dua peserta yang aktif nanti akan mendapatkan satu buku karya narasumber kita pada kali ini. Istilahnya yang paling beruntung ya. Baiklah, berhubung narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu, baru kemudian akan membacakan profil beliau, karena dalam pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Assalamualaikum Nyai Fatonah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, inilah sosok beliau yang masih muda namun bertalenta. Bah, muda ya. Mudanya, semangatnya masih muda dan Ya, wajahnya juga begitu masih muda adanya. ini. Iya. Nyai suaranya kecil banget ya. Oh ya. Setuju, masih muda, setuju. Iya, iya Saya kecil Kiai. ya, Mbak ya. Kenapa Nyai? Begini, Ya, halo, ya sudah membaik, suaranya mulai terdengar. Titus. Ya, Oke. ya. Beliau ini saya bacakan profilnya beliau dulu ya. Sosok yang muda-muda seperti ini ya, yang harus mensuarakan tentang aborsi ya Nyai ya. Beliau ini memiliki nama lengkap Nyai Fatonah Kaswi Daud atau yang dikenal dengan sebutan Fatonah Kadaud. Jadi bagi yang ingin lebih kenal beliau bisa mampir di media sosialnya Fatonah Kadaud, pasti akan bertemu langsung dengan beliau. Tapi beliau itu dikenal dengan Fatonah Kadaud, tapi bukan Kade ya Nyai ya, Krisdayanti gitu Nyai. Tidaklah Mbak. Tandanya Fatonah Kade gitu Nyai, lebih keren itu ya kayaknya Nyai. Ya. Beliau lahir di Lamongan, tapi sekarang beliau itu berdomisili di Bojonegoro, tepatnya di Jalan Les Sucipto nomor A2 Geria Bukit Banjarsari. Beliau saat ini juga aktif sebagai dosen IAI Al-Hikmah Tuban dan STAI Al-Anwar Sarang. 3 terakhir riwayat pendidikan yang telah oleh beliau, saya langsung ambil dari 3 terakhir ya Nyai ya, riwayat pendidikannya. Beliau mendapatkan beasiswa S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian mendapatkan beasiswa lagi untuk S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sejak tahun 2020 beliau melanjutkan pendidikannya di S3 UI Sunan Gunung Jati, Bantul. Akhirnya kembali ke Indonesia lagi nih ya. Adapun pengalaman organisasinya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU Malaysia. Kita alma materan Nyai, ternyata beliau termasuk salah satu pendirinya. Dan sejak tahun 2021 beliau juga menjadi Ketua Majelis Taklim Al-Fat. Beliau juga pernah menjadi Ketua PSGA hingga sampai saat ini menjadi Prodi KHI IAI Al-Hikmah Tuban, dan beliau terakhir mengurus FKDP Forum Komunikasi Dosen Peneliti. Sedangkan karya-karya beliau banyak sekali, diantaranya itu penulis buku bestseller Trik Cepat Kuasai Bahasa Arab tahun 2020, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 tahun 2020. Lah, ini mungkin yang akan dijadikan hadiah bagi peserta ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Selain karya yang sudah dicetak, ada juga beberapa proceeding dan jurnal nasional dan internasionalnya beliau, diantaranya yang berkaitan dengan tema kali ini itu seperti perlindungan hak-hak perempuan dalam fatwa MUI bidang munahakat perspektif maslahat dan relasi parental anak dalam mewujudkan zuriyah berlandaskan mabadi akhirul ummah di era new normal. Ini tahun 2020, berarti baru-baru ini ya Nyai ya.
Dan yang ketiga ini nikah kontrak modus human trafficking, kritik atas fikih munakaha syiah tahun 2018. Wah, dan masih banyak lagi karya beliau dan tidak bisa mungkin saya sebut satu persatu. Oke, sebelum ke Nyai Fatona, sedikit mata dari saya mengenai aborsi, bahwa sebenarnya isu aborsi hampir memiliki kesamaan dengan materi kemarin tentang KB yang disampaikan sesi yang ke-18 ya. Karena sama-sama memiliki motif pencegahan kehamilan. Hanya saja bedanya lebih ditekankan pada pra, sedang, proses, dan paskanya. Pasti itu yang memiliki perbedaan mengenai hal itu. Kata aborsi walaupun terdiri dari 5 huruf, namun pembahasannya masih tabu di kalangan kami, khususnya di kalangan anak muda. Apalagi bagi pasangan sah suami istri yang belum siap menerima kehadiran sang buah hatinya. Sedangkan fatwanya sering kami dengar antara haram dan halal, masih sering diperdebatkan, namun tidak sama sekali diperbincangkan akan dampak yang dirasakan oleh perempuan yang mengalaminya. Apakah fisik dan psikisnya baik-baik sajakah atau tidak, jika aborsi dilakukan atau aborsi tidak dilakukan. Karena kalau ditarik dari segi kesehatannya, aborsi bisa berdampak pada kesehatan fisik, sebab bisa terjadinya pendarahan, komplikasi, kematian, dan bisa sulit bayi lagi seperti itu. Sedangkan jika tidak melakukan tindakan aborsi dalam kedaruratan medis atau sebagai korban pemerkosaan, maka akan mempengaruhi kesehatan fisik dan psikisnya. Sehingga isi amanah Permenkes 3 tahun 2016 perlu dilaksanakan demi keberlangsungan kehidupannya. Nah, dalam hal ini seorang perempuan yang mengalaminya pasti lebih tahu apa yang diinginkannya. Jadi kalau lingkungan tidak mendukung atau keputusan yang terbaik untuknya, khususnya dalam daruratan medis dan sebagai korban pemerkosaan, lalu apa yang akan terjadi? Lantas bagaimana isu ini dibahas dalam kitab Manba'us Sa'adah. Mari langsung saja kita simak penyampaian dari narasumber kita kali ini. Kepada Nyai Fatona 20-30 menit waktu untuk jenengan. Yes. Ya, Suara baik, Nyai. Mbak Rizky. Oke. Terima kasih Bang Dul dan Mbak Rizky yang telah mengantarkan tadi ya, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warahma. Amin. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para alim ulama ya. Wabil khusus kiai dan guru saya yaitu Kiai Haji Husain Muhammad, Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir LCMA selaku Bapak Mbadalah ya. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin. Tak lupa yang saya takdimi para penyai, pemateri kelas intensif Mbadalah ini ya, dalam kitab ngaji kitab Manba'us Sa'adah. Kemudian tak lupa juga teman-teman yang membanggakan panitia dari Mbadalah Rahimah maupun Famina, para santri Mbadalah yang hebat-hebat yang dimanapun berada yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan ya, iman Islam, sehingga di penghujung kegiatan ini ya kita masih dalam keadaan sehat prima dan semangat ya. Semoga hari ini termasuk ini adalah Ramadan yang sudah di penghujung akhir ya. Semoga kita juga mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Amin amin Allahumma amin.
Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membebaskan umatnya dari belenggu kejahiliaan, yaitu dengan risalahnya Adinul Islam. Dan semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, kebetulan hari ini saya mendapatkan tema yang sedap-sedap menarik begitu, dan ada sedih mirisnya begitu ya, yaitu tentang aborsi. Tema ini dalam bahasa Arabnya adalah disebut al-ijtihad ya, al-ijtihadu. Apa itu aborsi? Saya yakin para santri mubadalah sudah tahu ya apa artinya, definisinya aborsi. Kalau saya definisikan secara sederhana adalah penggagalan kehamilan melalui pengguguran janin ya dalam kandungan. Oke, seperti itu. Nah, saya ketika mendapat tema ini saya mencoba untuk mencari data gitu ya, saya sungguh tercengang ya ketika mendapati data di mana aborsi di Indonesia termasuk tingkat yang sangat tinggi ya. Misalnya mulai tahun 2003 itu ada aborsi 750.000 sampai 1.500 datanya itu ya, kasus ya per tahunnya. Kemudian melompat tahun misalnya tahun 2013 itu mulai malah justru meningkat lagi 2 juta per tahunnya, itu dari BKKBN ya. Kemudian saya buka lagi data dari KPI tahun 2020 juga 2 juta per tahun. Bayangkan ya seperti itu. Nah, 87% ini adalah terjadi di kota, dan juga 30%-nya adalah pelakunya diantaranya para remaja. Nah, kemarin kita membahas tentang alat-alat kontrasepsi, di mana kata Bu Nyai Stiana adalah menimbulkan beragam pendapat. Bagaimana agaknya dengan aborsi? Saya kira juga kurang lebihnya sama ya. Masih banyak anggapan bahwa aborsi ini adalah diakibatkan dari dekadensi moral ya, pergaulan bebas, yaitu pola keluarga yang kurang mendapatkan pendidikan dan bla 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 lainnya, sehingga ya orang-orang yang di posisi ini adalah belum sudah mendapatkan stigma buruk begitu ya dari masyarakat sekitarnya. Nah, padahal aborsi itu kan bisa saja terjadi kepada siapa saja gitu, termasuk kalangan pasangan yang halal, yaitu sudah menikah begitu. Dan misalnya ya dia tidak menerima ataupun belum menerima kehamilan misalnya. Yang kedua misalnya tiba-tiba ada indikasi dari medis, yaitu dokter gitu kan, misalnya harus ini digugurkan misalnya karena ada alasan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saja terjadi kepada siapa saja. Nah, oleh karena itu mengapa aborsi ini terjadi? Misalnya bagaimana juga posisi kita seandainya menghadapi orang yang galau dalam kehamilannya ya misalnya, dan atau mungkin bisa jadi itu terjadi pada kita ya, meskipun itu tidak kita harapkan ya. Bagaimana agaknya? Nah, untuk menjawab ini kita coba untuk menggali wawasan dari buku Mamba'us Sa'adah ya, karya Kang Yai Fakihuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiyatul ijtihad, yaitu permasalahan aborsi. Saya baca saja ya. Saya baca ini dan saya siapkan PPT-nya, Mbak Rizky nanti yang bagian ini ya bertugas ini, kemudian para hadirin bisa membaca apa yang ada di screen saya karena mungkin bisa jadi tidak sempat saya bahas gitu dan cukup dibaca begitu. Wa qadiyatul ijtihad, permasalahan aborsi itu tattasilu berkaitan mubasyaratan secara langsung bi qadiyati tandimin nasal, yaitu dengan family planning, yaitu keluarga berencana atau KB begitu ya. Wahuma, yaitu aborsi dan KB ini taltaqiyani fit ta'amudi, yaitu sama-sama mempunyai motif
biman ilhamli untuk mencegah kehamilan. Jadi sama ya. Waqad bahasal fuqaha'u, yaitu telah membahasnya qadiyatul ijhadi, yaitu isu-isu aborsi ini aidon akibat bahsim liqadiyatil azli, yaitu selepas pembahasan aborsi. Sama seperti kemarin kita sudah membahas ini, kemudian sekarang membahas aborsi ya, mubasyaratan secara langsung. Wa in kanata, yaitu aborsi dan azl itu alasawiyati, yaitu sama-sama fiman ilhamdi, yaitu untuk mencegah kehamilan ya. Jadi azl itu apa? Kemarin sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Kalau belum tahu bisa dibaca di screen saya ya. Illa anal izhado, sungguhnya aborsi itu yakunu terjadi ba'da liqa'il hayawanil manwi, selepas bertemunya sperma ya, wal buwaidoti dan sel telur perempuan ya, au ba'da talqih, yaitu selepas adanya pembuahan. Jadi ini berbedanya di situ ya. Wa amma tandim nasl, adapun tandim nasl yaitu KB ya, awil azlu, dan azl itu yakunu qablahu, yaitu terjadi sebelum, punya di sini kembalinya kepada liqa'il hayawanil manwi wal buwaidah au ba'da talqih. Jadi azl dan KB itu terjadi adalah sebelum terjadinya pembuahan dan pertemunya sel telur dengan sperma itu ya. Jadi berbeda. Selanjutnya Mbak Rizky ya. Sebelum itu Mbak Rizky sebentar, saya perlu jelaskan di dalam definisi fikih kontemporer itu dibedakan ya sebenarnya tandimun nasl dengan tahdidun nasl itu yang tadi Mbak Rizky. Adapun tandimun nasl itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang positif karena di di situ ada maslahatnya begitu. Biasanya digunakan dengan alat-alat yang dibenarkan, misalnya alat-alat kontrasepsi ya. Sementara tahdidun nasl itu adalah, atau birth control itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang kurang dibenarkan. Misalnya di sini adalah, dan banyak madorotnya biasanya, seperti aborsi. Nah, aborsi ini adalah tergolong kepada tahdidun nasl. Baik, itu saja Mbak Risi. Kemudian selanjutnya, wal izhadu dan aborsi itu yusamma aidon, disebut juga di sini dalam bahasa Arabnya banyak ya istilahnya, kita kenal ada al-ilqa, isqatul ham, wat-taraha wal imlaso. Jadi ada banyak istilah yang dapat kita definisikan adalah dengan pengguguran kandungan begitu. Nah, secara medisnya istilah aborsi dengan istilah aborsi itu adalah penghentian kehamilan dengan cara pengguguran kandungan itu sebelum umur berapa Mbak Rizky di situ? Kok ketutup saya? Nyai. Ya, 20 minggu begitu ya. Jadi sebelum umur 20 minggu, yaitu sekitar 4 bulan sampai mau masuk 5 bulan begitu. Sementara kalau umurnya sudah lebih dari itu disebut infantisida atau infanticide ya dalam medisnya begitu. Jadi dibedakan. Meskipun begitu di dalam fikih tidak dibedakan ya, tapi ada perbedaan ulama nanti. Oke, selanjutnya Mbak Rizky. Waqad sabaqa qaul Sun'ani, dan telah dikatakan oleh Sun'ani ana ikhtilafal ulama'i, bahwa sesungguhnya perbedaan ulama itu fil ijhadi di dalam kasus aborsi bimana al-mu'alaja min ajli isqatil hamli, yaitu bimana pengguguran kandungan ya qabla nafhir ruh, sebelum ditiupkan rohnya. Nah, ini As-Sun'ani mengatakan beliau setuju dengan aborsi yang belum ditiupkan rohnya begitu ya. Mutafarri'un min ikhtilafihim, ini berangkat dari perbedaan himnya, kembali kepada ulama ya, dari perbedaan ulama di mana ulama itu mengatakan di dalam azl ya, fil azli, di dalam azl. Walakin kalam al-Imam Al-Ghazali, tetapi pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan alladzi yusanidu, yang disandarkan kepada ibahatul azli, kebolehan azl, yushiru bil aksi, justru menunjukkan kebalikannya, yaitu ila adami ibahatil izhad ya. Jadi justru menunjukkan kebalikannya, beliau tidak setuju dengan aborsi ya.
aborsi itu terlarang di sini, adam ibaha katanya begitu kata Imam Ghazali. Jadi dua orang ini sebenarnya berbeda. Fatafarru'u alladhi, pendapat tadi itu ya, alladhi qala wa as-sun'ani, yang dikatakan as-sun'ani la yasbutu binisbati li kalamil al-Imam al-Ghazali. Tidak dapat disandarkan kepada pendapatnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali meskipun tidak terang-terangan ya beliau membolehkan azal dan tidak terang-terangan mendukung aborsi, tapi beliau jelas di situ adalah mengharamkan gitu nampaknya ya, mengharamkan aborsi. Oke. Qala al-Imam Al-Ghazali maksudnya ya fil Ihya, yang dalam kitab Ihya, al-waladu, seorang anak itu kata Imam Al-Ghazali itu ya takawwanu, terbentuk biwuqu'in nutfati, masuknya sperma fi rahmi, di dalam rahim ibu gitu. Walaha arba'atu asbabin, ini mempunyai 4 sebab kata Imam Ghazali, yaitu apa di dalam screen saya, yaitu sebab yang pertama yaitu an-nikahu, pernikahan ya. Yang kedua kemudian sumal wuqu', kemudian terjadinya ejakulasi ya. Summa sabru ilal injali ba'dal jima', sumal wuqu', semua kemudian terjadi seksual ya. Summa sabru ilal injali ba'dal jima', kemudian terjadi ejakulasi. Sumal wuqu' lian sobal mani fir rahmi, kemudian terjadi adanya menetapnya mani di dalam rahim ya. Jadi 4 ini kata Imam Ghazali itu adalah saling berkaitan begitu ya, dekat antara satu dengan yang lainnya. Menghalangi yang nomor 4 itu adalah sama dengan menghalangi yang nomor 3 dan sebagainya seperti itu. Nah, kata Imam Ghazali, bagaimana itu? Walaisa hadzal kal ijtihad. Dan ini tidak sama seperti aborsi begitu kata Imam Ghazali. Wal waqti, dan juga infantisida tadi ya, pembunuhan anak tadi. Jadi ini tidak sama kata Imam Ghazali ya. Li'anna dzalika, mengapa ya? Karena itu, hal itu ya, jinayatun, sebuah kriminal ya, kejahatan kata Imam Ghazali, ala mawjudin hasilin, yaitu adanya wujudnya anak itu tadi. Karena apa? Sudah terbentuk gitu ya, ada pertemuan ya dan sebagainya di dalam rahim ibu. Walau aidon, dan ini juga mempunyai marotib, yaitu tingkatan-tingkatan begitu seterusnya Mbak Rizky. Wa awwalu marotibil wujudi, yaitu awal wujudnya janin kata Imam Ghazali, ataqa an-nutfatu, masuknya nutfah ya, itu sperma fi rahmi, di dalam rahim ibu, wa tahtalitu, yaitu terjadi percampuran tadi sperma itu bima ilmar'ati, dengan ovumnya perempuan. Nah, atas itu hal itu ya dianggap liqabulil hayati, yaitu sudah ada kegiatan kehidupan begitu ya, karena tadi di depan mu'allim menggunakan istilah al-hayawan al-manwi, yaitu sebuah spermatozoa atau sejenis organisme gitu. Artinya di situ adalah hidup, ada kehidupan gitu ya. Nah, wa ifsadu dalika, dan merusak hal tersebut itu kata Imam Ghazali itu jinayatun, atau sebuah tindak kriminal atau kejahatan begitu. Nah, itu yang pertama ya. Oke, fa in sorot, hal itu ya, fa in sorot di sini, wa in sorot mudghatan wa alaqatan. Wa in sorot alaqatan ya, alaqah dulu ya. Jika terjadi alaqah, jadi kalau alaqah itu didefinisikan biasanya darah yang menggumpal begitu ya. Biasanya tingkatannya kalau di dalam hadis itu, kalau sudah disebut alaqah itu adalah 40 hari yang kedua ya, dari selepas 40 hari menuju 80 hari. Jadi bisa dilihat di dalam gambar screen saya. Jadi jangan dibayangkan hanya berbentuk gumpalan darah begitu, tidak, tetapi sudah terbentuk rupanya ya, kalau kita mengecek kepada medisnya, gambarnya sudah terbentuk seperti itu. Wa in sorat mutuhatan, dan jika sudah terbentuk sebuah daging menggumpal gitu. Nah, kalau mutuhah itu berarti sudah masuk 40 hari yang ketiga. Ya, begitu. Wa kanat al-jinayatu afhasu. Jadi tingkat kejahatannya itu lebih keji lagi begitu kata Imam Ghazali. Wa in nufikha fihi ruh, apabila itu sudah ditiupkan rohnya,
Fastawat al-khalqatu, dan sudah terbentuk sebuah kejadian bentuknya gitu ya, sudah terwujud bentuknya. Izdadat al-jinayatu tafahusan. Jadi maka semakin bertambah ya tingkat kejahatannya itu ya, itu betul. Wa muntahal tafahus, kata Imam Ghazali, notok-notoki kalau bahasa Jawa itu ya, puncak-puncaknya kekejian di sini fil jinayati, di dalam kejahatan ya, ba'dal infisoli, yaitu selepas janin itu dilahirkan hayyan, dalam keadaan hidup. Wa inna makulna, kata Imam Ghazali ya, kami katakan mabda'u sababil wujud, permulaan awal proses terjadinya janin itu ya, min haitsu wuqu'il mani, yaitu dari sisi masuknya mani ya, kata Imam Ghazali itu firrahmi, dalam rahim, la min haitsu aisul hurujil la min haisul huruji minal ikhlil. Jadi bukan dari proses ejakulasinya, kata Imam Ghazali gitu. Li'annal walada, karena sebenarnya anak itu la yukhlaqu, tidak terbentuk min mani rajuli wahdahu, tidak terbentuk dari spermanya laki-laki saja. Nah, bal minaz zaujaini jami'an. Nah, adanya kontribusi juga dari istri ya. Jadi ini pendapat Imam Ghazali sangat mubadalah ya di sini, bagus sekali. Dan apa namanya, ini sudah jelas begitu. Seterusnya Mbak Rizky, pendapat Imam Ghazali ini sangat jelas ya, dan tidak sama dengan pendapatnya As-Sun'ani sebenarnya, tetapi nampaknya sebenarnya kedua-duanya ini juga mempunyai alasan yang tepat dan dapat dianggap benar gitu ya. Di sini kata Musannaf ya, pendapatnya Sun'ani juga sahih begitu ya. Anna hunaka ikhtilaf bainal fuqaha il-madhhab fi qadiyatil izhar. Jadi karena disandarkan kepada pendapatnya ulama itu juga sebelum ditiupkannya roh itu ada perbedaan pendapat, debatable di sana. Nah, jadi ini sama-sama benarnya begitu ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk berkutat dalam perdebatan ini. Saya langsung saja merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi telah mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya kalian semuanya yusma'u, pernah dikumpulkan fi batni ummihi, di dalam rahim ibumu, arba'ina yauman, yaitu ada 40 hari. Nah, ini 40 hari yang pertama ini dalam bentuk nutfah ya, masih berbentuk nutfah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya itu, sumayakunu alaqatan, kemudian pada hari berikutnya yaitu berbentuk alaqah, yaitu segumpal darah ya. Misla dalik, yaitu 40 hari juga, semayakunu ya, kemudian berlanjut menjadi mudghah ya, misla dalika, yaitu 40 hari lagi. Jadi 40 hari ditambah 40 hari ditambah 40 hari genap adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Demikian ya. Nah, selepas 4 bulan bagaimana? Sumayab asullahu, yaitu kemudian Allah mengirimkan ilahi pada janin tadi malakan, malaikat di arba'i kalimatin, yaitu 4 catatan, yaitu apa saja? Bayuk tabu amaluhu, kemudian ditentukan amalnya ya janin tadi ya. Wa ajaluhu, kemudian ditentukan ajalnya, berapa lama usianya, ya warisku, dan ditentukan rizkinya juga. Bukan, ini namanya marizki ya. Rizku wasakiyun au sa'idun, baik atau tidak, dia bahagia atau tidak ya. Semayun fahu, ya, kemudian ditiupkan firruh ya. Kemudian selepas itu ditiupkan roh kepada janin. Ini adalah proses di dalam rahim ibu yang dijelaskan hadis ya. Kalau ditanyakan di dalam Al-Qur'an juga ada ya tingkatan-tingkatan itu ya. Baik, hadis ini dipandang sahih yang bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari tapi juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Baik, selanjutnya Mbak Rizky, saya menambahkan di sini bahwasanya ada jenis-jenis aborsi agar kita tahu, meskipun di dalam medisnya itu tidak dikenal sebegini panjang, tetapi di dalam fikih itu ada 5 ini ya jenis-jenisnya. Dan
ini ada hukumnya sendiri-sendiri. Aborsi alamiah yaitu aborsi spontan yang gugur dengan sendirinya ya, ini tidak ada masalah ini ya dalam fikihnya. Aborsi pengobatan yaitu al-izhadu al-ilaj ya, ini adalah melalui catatan medis, yaitu dokter memvonis bahwasanya kehamilan ini tidak bisa diteruskan begitu, harus digugurkan gitu. Nah ini melalui medis ya. Kemudian yang ketiga aborsi tidak disengaja ya. Jadi ada misalnya contohnya begini, orang itu kepleset, orang hamil itu kepleset, kemudian terjadi keguguran. Nah ini tidak disengaja ya, ataupun kemudian yang keempat ya, tidak perlu contoh banyak-banyak di sini, waktunya nggak cukup nanti. Aborsi menyerupai sengaja. Nah, ini misalnya ada seorang laki-laki atau mungkin suaminya atau siapapun gitu ya, mendorong seorang perempuan yang sedang hamil, mungkin hamil muda begitu ya, kemudian didorong, ternyata ketika didorong itu kemudian jatuh. Nah ini terjadi keguguran. Nah ini dimasukkan dalam menyerupai atau sibhul amat ya, begitu. Kemudian yang kelima adalah aborsi terencana. Nah aborsi ini adalah banyak caranya ya, baik melalui pengobatan atau datang langsung, baik secara ilegal atau legal ya, kepada dokter atau kepada dukun begitu ya. Jadi ini yang terencana ini. Nah ini semuanya ya, kalau di dalam medisnya hanya ada spontan ya, alami, kemudian pengobatan dan terencana, itu saja. Nah adapun di fikih ada 5 ini. Lanjutnya Mbak Rizky, kemudian Al-Musannif menjelaskan juga tentang hukum-hukum aborsi, di mana hukum-hukumnya di sini lumayan panjang, kalau saya baca itu ada 1 halaman setengah gitu ya. Ini saya ringkaskan di screen, yaitu wa minhum man qala bil ibaha mutlaqan. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak ya. Saya tidak usah mendetailkan, nanti kalau ada yang tanya baru saya detailkan ya. Kemudian ya wa minhum man qala bil ibaha li udrin faqat, yang boleh ya, tetapi hanya untuk alasan-alasan tertentu saja gitu ya. Misalnya tadi tentang ada catatan dari indikasi dari medis ya yang membolehkan untuk aborsi misalnya. Kemudian wa minhum man qala bil ibaha duna taqdid bil udri ya. Jadi tanpa ada alasan itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bil karoha mutlakon ya. Jadi apa namanya, di sini karoha juga ada yang mengatakan sama seperti kontrasepsi kemarin, ada yang makro tanzi ya, tapi juga ada yang mengatakan makro at-tahrim gitu sampai mendekati keharaman. Dan yang terakhir adalah wa minhum man qala bitahrim, yang mengharamkan. Nah, saya menggolongkan pendapatnya Imam Ghazali tadi itu masuk yang ini, yang tahrim ini. Ya, selanjutnya Mbak Rizky, yaitu langsung saya baca di halaman 83. Ini adalah poin penting, pesan dari mu'alif ya. Wal kalamu fi qadiyatil ishad, yaitu perbincangan dalam kasus aborsi itu yahtawi mengandung ala salasati ususin, yaitu mengandung 3 asas penting ini ya. Apa itu sabitatin fil fikih Islam, di dalam fikih Islam ya, yang ada dalam fikih Islam. Apa itu? Yang pertama adalah ihtiramin nasl, yaitu memuliakan keturunan ya. Yang kedua yaitu ihtiramil ummi al-hamil, yaitu menghormati ibu yang hamil. Kemudian yang ketiga adalah hakil istirak, yaitu hak-hak bersama fima baina zaujain, yaitu antara kedua suami istri. Jadi ketiga-tiganya ini di sini kitab ini menjelaskan adalah penting gitu kan. Yang bagi yahrusu ala hadil ususis salasa. Jadi seharusnya siapapun orang-orang yang giat membicarakan atau sebagai pembicara misalnya, membicarakan tentang isu aborsi, kemudian ataupun orang yang menetapkan fatwa ya, ataupun orang-orang yang ikut mengambil keputusan di dalam penetapan undang-undang dan sebagainya, harus melibatkan ketiga-tiganya ini ya, 3 poin penting ini ya. Tidak boleh hanya memperhatikan satu dan meninggalkan yang lainnya, nggak boleh begitu. Nah, kata misalnya juga gimana di sini? Wal mustahsanu, yang dipandang lebih baik ya, yaitu ayahruso, yaitu memperhatikan kulal harsil yang tibari bil asas bil ususis salasa ya. Jadi
kepada tiga-tiganya ini harus diperhatikan di jami'iha ya, tidak boleh ditinggalkan salah satunya begitu ya. Dan hanya mementingkan misalnya hanya untuk mengutamakan ihtiramul umil alhamil misalnya ya, itu saja, ataupun hanya memperhatikan yang lainnya dan meninggalkan yang satunya, tidak ya. Baik. Wan nasalu fil asli, keturunan itu pada hakikatnya yajibul hifat alaihi, wajib, seterusnya Mbak Rizky ya, wajib ada penjagaan, wal himayah sama artinya ya, penjagaan min ajlihi. Jadi anak itu perlu ada penjagaan yang baik ya, di sini wajib begitu. Walakin hadal hifat, tetapi penjagaan ini layaknya yang tidak dimaksudkan ala hisabil ummi, tidak hanya dimasukkan, dilakukan atau diserahkan saja kepada ibu alhamil yang hamil. Tidak begitu maksudnya. Min duni aymusanadin, tanpa ada sokongan sama sekali ya, wala ta'awin, tanpa ada bantuan sama sekali, wala tasyilin, tanpa ada kemudahan ataupun fasilitas gitu ya, asihiyah yang berupa hal-hal kesehatan ya, wan nafsiyah, mental, psikis, wal madiyah, yang berkaitan dengan material. Jadi tidak, maksudnya seperti itu. Kemudian perempuan itu sudah hamil ya, susah payah, kemudian dibiarkan tanpa ada yang mendukung, bahkan malah mungkin mendapatkan hal-hal yang buruk begitu ya. Wal amru yasbahu sabban. Jadi urusan itu akan menjadi sulit, rumit ya, idza kanat mas'uliyatul hifad, jika masalah tanggung jawab penjagaan itu ala atikil mar'ati, diserahkan saja ya kepada si ibu yang hamil itu. Karena dia sendiri kan mungkin dia adalah sebagai orang yang hamil tanpa ada keinginan begitu ya. Kemudian dia menghadapi persoalan ya, bagaimana ini saya mau gugurkan atau tidak ya. Itu dipikirkan sendiri misalnya, apalagi ya kalau misalnya itu adalah korban kekerasan seksual ya. Baik, wal musanada min qablil mujtama'i, ini sepertinya ada salah ketik ya. Wal musanada min qibalil mujtama'il muslim, yaitu bantuan dari sisi kaum muslim, la tantahi ya, tidak berhenti ala takkiti, yaitu dalam pernyataan ala annal Islam rohasa adami siyamil mar'ati alhamili. Jadi tidak cukup hanya memberikan pernyataan penjelasan bahwasanya Islam itu memberikan rukhsah begitu ya, bahwasanya perempuan hamil itu boleh tidak puasa, itu tidak cukup ya. Wahadal kitab, dan pernyataan seperti itu la yasmanu, tidak mengemukan gitu, wala yumniha minan ju'i, tidak bisa melepaskan dahaga dari perempuan, itu artinya tidak mengenakan gitu ya. Fal mar'atu mu'tasobah ya, dan perempuan ini contohnya ya, di sini misalnya memberikan contoh, ini perempuan korban perkosaan begitu. Masalah contohnya yuk tabu laha al-fatwa, ditetapkan fatwa kepadanya bihirmatil izhadi, yaitu dengan keharaman aborsi, wa hatta qabla nafil ruh, meskipun itu sebelum ditiupkan roh. Dan juga diberikan pilihan lain juga, wakilah itu atau pendapat yang lain, bijawazi, itu boleh aborsi ila ba'da nafil ruh, yaitu selepas terjadinya ditiupkannya roh. Summa hiya tutraku, selepas dinasihati seperti itu, kemudian summa hiya tutraku, kemudian dia ditinggalkan sendirian ya, menanggung beban sendiri gitu ya. Wahdaha, ya sendirian, ta'ani a'radan jasadian wa nafsian, yaitu menderita secara fisik dan juga psikis, wa fi nafsil waqt, tetapi di dalam waktu yang maksudnya bersamaan juga gitu ya. Tastahdifuha, dia mendapatkan wailatun, itu banyak cacian-cacian, buli-bulian begitu ya, watau bihotun, yaitu sama ya, maki-makian begitu ya, min mujtama'iyah, dari masyarakatnya, yaitu sisi lain dia dikasih nasihat bahwasanya hukum aborsi itu begini begitu ya, tapi di sisi lain perempuan ini dibiarkan gitu, sementara
lain juga ada masyarakat yang mencacinya, yaitu memberikan stigma buruk dan lain sebagainya misalnya ya. Ini contoh saja. Wala tajidu aisanan, dan tidak ada sokongan, dukungan sama sekali, wala ayyawanin, tidak ada tuan sama sekali ya. La min usratiyah, baik dari keluarganya sedihnya ya. Wala min daulati, dan demikian juga dari negara, parah banget ini ya. Wala hatta minnal ulama, dan juga termasuk ulama alladzi aftau, yang memberikan fatwa tadi, bahwasanya orang ini loh fatwanya ya, orang hamil itu punya begini, atau fatwanya yang tadi di atas tadi ya, biwujubil hifat ala nasl, yaitu dengan kewajiban penjagaan keturunan ya, memberikan fatwa seperti itu, tetapi tidak memperhatikan wanita yang sedang mengalami galau dengan kehamilannya ini. Ini masalah banget ya, problem yang dialami oleh para wanita-wanita yang masih ada waktu ya Mbak Rizky ya. Tinggal 1 menit lagi ya Nyai ya. Ya. Sedikit mungkin 10 menit gitu ya. Waqadiyatul izhar ya qadiyatun sobatun binisbatil mar'ati ma'niya. Jadi permasalahan aborsi itu adalah sebenarnya masalah yang sangat berat ya bagi wanita itu. Wal izhadu fil waqi', realitanya aborsi itu bisa bermudarat, menciptakan ataupun menyebabkan permasalahan ya, kepayahan begitu, wajarohan sama risiko lirahmil unsa secara tibian ya. Jadi menimbulkan risiko-risiko buruk, dampak buruk bagi perempuan yang mengalami aborsi itu ya. Baik, saya potong, saya lanjutkan kepada poin yang akhir, karena ada banyak masalah problem yang dirasain oleh perempuan yang sedang aborsi ya, mengalami aborsi, ataupun mungkin yang sebelum melakukan aborsi gitu, yang galau gitu ya. Dan itu tidak perkara mudah, kata mu'alif di dalam kitab ini ya. Itu adalah perkara yang sangat sulit gitu, yang harus dihadapi oleh perempuan itu lidah gitu. Karena itu yang bagi antufhamal qadaya, seyuknya harus memahami persoalan-persoalan itu ya, biadakiha, secara dakik, itu adalah yang sangat detail gitu, rumit ya, yang sangat detail lah begitu ya. Waktu suhalatul mar'ati bitanwiha. Dan itu mempelajari perempuan ya, secara psikologisnya. Boleh suruh dan tidak cepat-cepat gitu kan, buru-buru gitu, biibda nasbi, dan memberikan nasihat-nasihatnya ala ishadi, kepada harus kamu gugurkan misalnya, atau adamil ishad, atau jangan kamu gugurkan misalnya begitu ya. Wa in kana fi qaulul hilal, meskipun di sana ada pendapat yang menghalalkan awit tahrimil al-fiqhi, ataupun yang mengharamkan. Wa ala zauj, nah ini khusus bagi suaminya bagaimana gitu kan, auman yaisuna haulal mar'ati maknanya. Jadi ataupun orang-orang yang hidup di sekitar perempuan ini, yaitu bagaimana kita menghadapi orang begini. Ayat sakofa, yaitu hendaknya memberikan penjelasan gitu ya, informasi-informasi di umurin tobiyatin, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan tibiyatin, perkara-perkara dengan yang berurusan dengan misalnya medis begitu ya, ataupun mungkin terkait informasi kesehatan reproduksi begitu ya, mungkin itu juga bisa dimasukkan di situ. Maaf Nyai, ya. Ini waktunya sudah habis. Sebentar Mbak, saya baca di screen-nya saja ya. Ya. Selanjutnya, jadi ibu hamil itu perlu dukungan begitu ya, termasuk wanita-wanita yang menghadapi kehamilan tidak dikehendaki ya itu. Nah, oleh karena itu perlu ada sokongan, dan kita juga perlu tidak cepat-cepat memberikan keputusan begini begitu ya, tapi harus memahami kondisi secara psikologisnya juga. Baik, dampak dari aborsi itu yang perlu kita pahami adalah yang pertama, yaitu terjadinya sepsis, di mana ini adalah bagian atau semua produk pembuahan itu selepas terjadinya aborsi itu masih tertinggal di dalam rahim, dan ini menimbulkan
infeksi ya kepada perempuan. Nah, karena infeksi itu kemudian terjadilah perdarahan. Nah, ini kasihan ya kepada perempuan itu, baik itu pendarahan yang terus-menerus ataupun yang hanya sedikit-sedikit begitu ya. Kemudian terjadinya kerusakan permanen pada tuba fallopi, yaitu ini juga yang dimana akibatnya akan terjadi kemandulan permanen begitu ya. Dan ini kasihan. Kemudian dampak psikis yang harus diketahui oleh para santri mubadalah ya, mungkin masih gadis-gadis atau single gitu, yang ada laki-laki juga ya. Berdasarkan penelitian Dr. Boyke menyatakan bahwasanya perempuan yang dalam keadaan begitu itu merasa kehilangan kepercayaan diri 82% katanya begitu, termasuk mimpi buruk berkali-kali, histeris ya, berteriak-teriak yang tidak atas ada dasarnya gitu ya, termasuk terjerat pada obat-obatan terlarang karena galau dan sebagainya. Kemudian ada yang ingin bunuh diri ya, dan tidak bisa, termasuk ya dampaknya juga tidak bisa menikmati hubungan seksual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai dasar untuk kita diskusi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Rizky ya. Ya. Halo, kedengarannya Nyai ya? Halo? Halo, ya. Tes ya. Kedengaran Nyai ya? Halo? Kedengaran, Mbak. Terima kasih Nyai Fatona. Pembahasannya sangat luar biasa ya, memberikan gagasan baru dari berbagai sisi, sehingga menjadikan kita lebih tahu bagaimana harus sikap sebagai manusia seutuhnya. Intinya jangan pernah menyakiti bayi dan mendukung ibu hamil ya Nyai ya, karena di sana itu lebih rawan mengenai kesehatan fisik dan psikisnya. Nah, bagi santri mubadalah yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung dikirim pertanyaannya melalui chat room atau bisa raise hand untuk bertanya langsung, karena peserta aktif langsung saya akan kembali akan mendapatkan hadiah berupa buku karya dari narasumber kita pada kali ini. Dengan syarat yakni memposting kegiatan hari ini di media sosialnya dengan mentag akun Nyai Fatona Daud, begitu Nyai ya. Namun dua narasi terbaik yang akan menjadi yang akan dinilai dan hadiahnya untuk peserta yang beruntung untuk mendapatkan buku tersebut. Namun sebelum sesi tanya jawab, marilah kita simak bersama tayangan video sholawat mubadalah dulu ya. Kepada Bang Dul dipersilahkan. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma min nafsi wahidah fabatha minhum rijalan wan nisaa. Allahumma min nafsi wahidah fabatha minhum rijalan wan nisaa. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salawat sinar salam ka Kanjeng Nabi, nu
jantan panutan alam sadaya negeri. Syukur ka Gusti Allah nu maha kawasa, nu nyiptakeun sadaya nu aya di dunia. Pamegeting istri anu sami-sami diciptakeun ku Allah nu maha suci. Yuk urang ngahiji pamegeting istri, yuk urang hirup adil pamegeting istri. Innahu lana aish hayatan thayyibah illa bijuhdina rijalan wan nisa. Innahu lan nashhad hayatan adillah illa bi'adlina rijalan wan nisa. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada. Bang Dul, ini sudah ya. Oke, langsung saja ya Nyai, saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan Nyai. Ini langsung saya bacakan semuanya atau saya bacakan satu-satu Nyai? Monggo, Halo, Mbak Nyai. Rizky. Apa? Ya, monggo. Langsung Ya, dibaca monggo, semua. silakan. Langsung dibaca semuanya. Mungkin 1-2 dulu gitu ya. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Bapak Anam Mutolib. Izin bertanya. Satu, mengenai aborsi, apakah ada perbedaan yang antara yang berumur sebelum 20 minggu dengan yang berumur lebih dari 20 minggu? Bagaimana kemungkinan paling bahaya jika seorang melakukan aborsi? Pertanyaan yang kedua dari Bapak Anam, bagaimana menanggulangi seorang yang ingin melakukan aborsi karena kehamilannya dari hasil hubungan di luar nikah atau korban pemerkosaan. Akan tetapi orang tersebut tahu risiko yang ingin dilakukan itu sangat berisiko. Ternyata satu orang ini memiliki 3 pertanyaannya, langsung ya. Pertanyaan yang ketiga yakni mengenai penjelasan Ibu tadi bahwa aborsi termasuk kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Bagaimana langkah yang sederhana tapi bisa meredamkan peningkatan kasus aborsi tersebut? Ya, gitu Nyai. Satu penanya dulu ya Nyai, langsung 3 pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini tadi satu orang Tiga 2 pertanyaan begitu ya Mbak Nyai. Rizky ya. Ada 3 ya. Iya. Baik, yaitu membedakan proses aborsi yang ini sebenarnya yang menjadi perdebatan ulama ya. Tetapi tidak menggunakan istilah 20 minggu begitu, tetapi sebelum ditiupkan rohnya ya. Jadi kalau Ason Ani tadi membolehkan aborsi yang sebelum ditiupkan rohnya, karena memang di sini di kalangan fuqaha itu ada debatable ya, ada perbedaan pendapat di situ ya. Jadi kalau ada yang membolehkan ya sebelum ditiupkan roh, karena kalau mengikut hadis tadi ya, jadi 120 hari begitu ya, ataupun 4 bulan begitu. Kalau sebelum ditiupkan roh itu ada beberapa yang membolehkan karena ruh itu adalah entitas moral yang harus dihormati. Jadi sejak awal masuknya mani, air sperma kepada rahim perempuan itu sudah harus dihormati, ada penghidupan di sana, karena tadi juga
istilahnya di dalam kitab ini sperma itu apa tadi almanwiya gitu, hayawan almanwiya begitu ya, atau spermatozoa itu adalah sejenis senyawa begitu, ada kehidupannya juga begitu. Jadi begitu ya. Kemudian yang kedua, hamil di luar nikah itu bagaimana sebaiknya ya? Di sini sebenarnya baik hukum fikih maupun hukum positif itu adalah tidak memberikan dukungan menurut saya ya kepada wanita-wanita yang tidak menghendaki kehamilannya ya, tidak memberikan solusi begitu ya misalnya. Nah, bagaimana dengan kasus wanita yang menderita lagi misalnya itu adalah korban kekerasan seksual atau pemerkosaan begitu kan, kasihan gitu ya. Kita juga sebagai orang siapa kita gitu ya, kita nasihati dulu, maksudnya nasihati di sini kasih dukungan moral ya, bukan berarti cepat-cepat ayo kamu gugurkan kita paksa begitu, tidak, karena ini adalah melibatkan jiwa dan apa ya, diri si hamil itu ya, si perempuan itu. Jadi tidak mudah kita misalnya kita paksa-paksa atau kita sodori gitu kan, hukumnya itu seperti ini, jadi kamu jangan gugurkan gitu, ataupun kamu harus cepat-cepat gugurkan kan begini dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi kita harus kasih dukungan moral dulu, kita kuatkan ya bahwasanya ini adalah sesuatu yang sudah terjadi begitu. Jadi seandainya dia itu merasa ini harus kalau kuat misalnya mentalnya ini harus digugurkan ya tidak masalah, tetapi harus dikasih tahu juga bahwasanya jika digugurkan itu secara medisnya itu seperti ini dampaknya gitu, dikasih gambaran ya, karena kadang-kadang mereka-mereka yang begini itu tidak paham apa akibat dari kehamilannya itu jika digugurkan. Nah ini bahaya sekali ya untuk kadang-kadang untuk perempuan tersebut, dan bahayanya bukan dalam jangka pendek, itu ada jangka yang sangat panjang, masalah psikologisnya misalnya dan sebagainya, itu adalah harus dipertimbangkan dulu. Nah ini tidak mudah tentunya, saya sendiri mungkin juga tidak mampu misalnya menghadapi orang yang semacam ini galau dengan kehamilannya, apa yang harus saya lakukan gitu dan sebagainya. Kemudian apa Mbak yang ketiga tadi Mbak? Ini Nyai mengenai penjelasan Ibu tadi bahwa aborsi termasuk kasus yang cukup tinggi di Indonesia, bagaimana langkah yang sederhana tapi bisa meredamkan peningkatan kasus aborsi tersebut nih? Oh begitu, baik. Ya. Jadi ini termasuk kerja-kerja kita ya. Mengapa sih sebenarnya aborsi itu terjadi? Di antaranya adalah termasuk pemahaman tentang dampak seksual bebas ya. Itu ya, itu juga belum diketahui oleh kalangan remaja. Kemudian termasuk wawasan gender juga ya, termasuk pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga itu harus semakin disosialisasikan, umumnya termasuk golongan yang remaja ya, termasuk juga pemahaman tentang didikan agama ya, karena ini juga penting. Dan kadang-kadang misalnya ini dipandang tabu di dalam fikih, tetapi sekarang kan sudah banyak itu bisa dilakukan ya. Jadi ini adalah tugas negara sebenarnya ya, dan itu juga harus ada dukungan dari kita, dari masyarakat juga. Tidak bisa negara sendiri melakukan ini ya, karena ini adalah hal yang luas gitu. Jadi melibatkan banyak hal, banyak kalangan ya, termasuk orang tua juga ya kepada anak-anaknya ya. Itu penting diperhatikan, karena aborsi ini juga memang tadi ya saya jelaskan di awal, orang menganggapnya aborsi itu dianggap karena dampak dari pergaulan bebas gitu, tapi tidak juga sebenarnya ya. Aborsi ini adalah justru kalau saya melihat catatan yang ada di penelitian itu 87% adalah dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, artinya sudah berkeluarga gitu, pasangannya halal gitu. Nah, mengapa mereka melakukan itu gitu?
dan mirisnya juga mereka melakukan adalah di tempat-tempat yang ilegal, yang tidak dibenarkan gitu. Tidak ada cukup wawasan untuk melakukan itu. Nah, itu dilakukan di tempat-tempat yang mungkin alat-alatnya juga tidak cukup ya untuk melakukan aborsi. Nah, akibatnya apa dampaknya? Banyak bekas-bekas dari aborsi itu yang tertinggal masih di dalam rahim perempuan tadi ya. Dan ini sangat buruk sekali bagi kesehatan ke depan bagi perempuan itu, yang di mana bisa menimbulkan banyak penyakit ya. Kalau darah tertinggal di dalam rahim itu ya, darah kotor di sini maksudnya ya, darah yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu tertinggal akan menimbulkan penyakit buruk ya. Banyak sekali yang kita dengar itu ada istilah penyakit Mio ya, kanker ya, apa namanya, dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak mampu menjelaskan itu ya, karena bukan apa namanya pakarnya di bidang itu. Jadi ini sangat bahaya sekali. Nah, itu tadi ya maksud saya langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Jadi bukan hanya kita serahkan kepada pemerintah negara, tetapi bisa dimulai dari rumah masing-masing begitu ya. Baik, itu Mbak Rizky mungkin jawaban saya. Iya Nyai, wah sangat luar biasa nih jawabannya ya. Mungkin saya penanya tidak akan puas karena bukan alat pemuasnya Nyai ya. Ini Nyai. Untuk selanjutnya saya ini Nyai ada yang raise hand Nyai, saya langsung ya dipersilahkan Mbak Endang Dwi J ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bu Nyai. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bu Nyai juga menyampaikan bahwa materi terkait aborsi ini masih berkaitan dengan materi satu hari sebelumnya, dan saya juga sempat rasan-rasan seperti itu. Jadi begini Bu Nyai, saya agak ada sedikit bimbang atau gundah dengan dua ayat yang ada di Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kemudian di ayat 33 itu ada ayatnya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zolim maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Mau tanya Bu Nyai, sebenarnya kalau kita review dengan materi kemarin dengan Nyai Istiana bahwa argumentasi orang menolak kontrasepsi itu karena dia akan tidak boleh menolak calon tentara Allah karena banyak anak banyak rezeki itu kan. Nah itu bagaimana punya kalau misalkan ayat ini dijadikan argumentasi atau legitimasi, sedangkan di ayat 33 itu ada redaksi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Kalau mengingat materi jinayah dulu ketika di ahliyah itu memang ini dijadikan ayat gitu Bu, tapi ayatnya terpotong karena kalau saya baca sampai akhir kenapa menyebut ahli waris, apakah ini juga dijadikan argumentasi Bu untuk melakukan aborsi di suatu kasus tertentu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, saya sering mendengar istilah legalisasi aborsi. Itu terkadang bingung juga gitu Bu, kalau melihat di peraturan menteri memang boleh dilakukan ketika ada alasan medis atau mereka korban kekerasan seksual. Namun yang mendasari istilah legalisasi itu sebenarnya itu maksudnya seperti apa, Bu? Mungkin itu dari saya Bu Nyai. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih Mbak Endang atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya Nyai ya. Terima kasih Mbak Endang, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, terkait dengan legalisasi dulu yang saya ingat tadi ya, legalisasi aborsi. Bagi terutamanya di sini sebenarnya adalah untuk para korban kekerasan seksual itu ya. Di sini dimaksudnya adalah memberikan kemudahan gitu ya bagi atau pilihan gitu ya bagi para korban, di mana dia tidak harus menanggung beban itu ya. Dan ini juga tidak masalah. Ini menurut kalau nggak salah ada Munas MUI kalau nggak salah ya, meskipun Munas MUI itu juga mengharamkan aborsi baik sebelum usia kandungan 3 bulan maupun setelahnya begitu ya, tetapi dalam kasus yang seperti ini
artinya dibolehkan, dan legalisasi di sini tidak dimaksudnya bermakna umum semua boleh melakukan seperti itu. Bahkan kalau menurut kalau nggak salah di bukunya Kiai Hussein Muhammad, saya lupa ya, nanti bisa di cross check kembali, ya, beliau mengharamkan bagi keluarga pernikahan yang sah begitu ya melakukan aborsi gitu, karena mungkin di situ tidak ada alasan yang tepat menggugurkan kandungannya gitu, kecuali jika di situ ada catatan medis ya, indikasi yang mengharuskan seperti itu dibolehkan begitu. Nah, ini menyambung dengan ayat tadi ya, yaitu wala tulqu auladakum khasyata imlaq ya. Jadi janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan ya, kelaparan begitu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah begitu, karena kamilah yang memberikan rezeki, yang akan menyediakan rezeki mereka anak-anak itu. Jadi anak-anak itu yang menanggungnya begitu, itu adalah rezekinya sudah ditentukan oleh Allah begitu. Demikian wa iyyakum, kata Allah begitu ya, termasuk juga rezekimu begitu. Nah, ini nyambung kepada ayat tersebut. Jadi makna legalisasi di situ artinya adalah hanya pada kasus-kasus tertentu yang sekiranya di situ adalah jika diteruskan kehamilan itu akan menimbulkan madorot begitu ya, bahaya begitu ya. Sama seperti kasus si ibu yang hamil kemudian ini meskipun terjadi kepada ibu yang ada suaminya ya, misalnya dalam perkawinan yang sah, kemudian terjadi madorot di mana misalnya ternyata kalau diteruskan kehamilannya akan menimbulkan mafsadah gitu, madorot kepada ibunya juga. Nah, di sini ad-dararu yuzal. Jadi madorotan itu harus dibuang gitu. Ida ta'arodat mafsadatani ya, ru'ya a'damuhuma ya. Dororan birtikabi akhafihima. Jadi jika terjadi adanya kontradiksi atau berbenturan gitu ya, dua mafsadah ya, maka harus diperhatikan mana yang madorotnya yang lebih besar dan dilakukan yang lebih kecil, yang lebih ringan bahayanya begitu. Misalnya antara ibu dan janinnya mana yang didahulukan untuk dipertahankan begitu, maka yang jelas secara rasional harus yang dipertahankan adalah ibunya begitu ya, nyawa ibunya gitu, karena ibunya adalah kata Mahmud Saltut adalah induk ya, induknya dari janin itu. Jika ibunya dipertahankan ya itu lebih rasional begitu. Nah, apabila sebaliknya yang dipertahankan malah janinnya ya, kemungkinan malah kedua-duanya akan meninggal begitu. Nah, itu yang dilakukan yang dimaksudkan dengan kaidah tadi gitu, dan pendapat ini juga didukung oleh gereja yang dimana itu dipandang pandangan yang lebih baik begitu ya, dimana lebih mendahulukan nyawa ibunya daripada janinnya, maka yang janinnya ini dianggap yang lebih sedikit bahayanya, maka dia yang digugurkan begitu. Begitu Mbak jawaban saya. Kemudian berkaitan dengan ayat tadi, ayat ini sebenarnya bisa dijadikan dalil untuk larangan aborsi ya, di mana aborsi itu sebenarnya banyak juga ulama-ulama fikih itu memberikan hukum haramnya ya, sejak awal terjadinya bertemunya ataupun masuknya sperma itu ke dalam rahim, seperti halnya Imam Ghazali di dalam kitab Manba'us Sa'adah ini, itu jelas-jelas beliau menyatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalil Al-Quran ini ya, meskipun ini adalah tidak menggambarkan ke arah sana, tapi bisa dijadikan dalil untuk larangan aborsi. Menurut saya seperti itu Mbak Indang ya, terkait dengan aborsi yang dikaitkan dengan ayat ini ya. Ayat berapa sih sebenarnya itu? Ayat Al-Baqarah ya, kalau nggak salah. Kemudian ada lagi nggak yang pertanyaan yang belum terjawab tadi? Karena saya tidak mencatatnya, Mbak Rizky. Dua pertanyaan untuk yang ditanyakan oleh Mbak Endang Dwi J. Ya, itu Mbak Endang Dwi J jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Festi Siwi, Nyai. Tanya, saya Festi dari Jember, izin bertanya,
Bagaimana Islam memandang praktek aborsi bagi korban atau penyintas perkosaan dengan risiko-risiko yang ada, termasuk stigma yang terbangun di masyarakat dan masalah kesejahteraan anak di masa depan. Pertanyaan yang kedua dari Lili Tomafi, Nyai, Ibu Lili Tomafi ya maaf. Pertanyaan pertama, satu, aborsi karena anak cacat masuk dalam golongan mana Bu Nyai? Atau bahkan mungkin karena kecanggihan teknologi, janin terdeteksi mempunyai gen psikopat. Bagaimana hukumnya jika melakukan aborsi? Pertanyaan kedua dari Ibu Lili Tomafi, Nyai. Dengan itu dulu Mbak. Ini soalnya nyambung Nyai satu gitu. pertanyaannya dari Ibu Lili. Langsungnya ya, soalnya satu pertanyaan dari Ibu Lili. Yang kedua, dengan ribuan kasus perkosaan yang menimpa perempuan dan anak, apakah adil jika hakim memberikan hukuman penjara kepada mereka yang memutuskan menggugurkan kehamilan akibat perkosaan? Ya, seperti itu, Nyai. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di depan ya, terkait dengan perempuan yang hamil korban perkosaan misalnya. Sebenarnya di sini ada beberapa ulama yang membolehkan ya terjadinya di mana ya pendapat itu. Saya membaca di bukunya Kang Fakih ini ada gitu, dan seingat saya nah ini ya al-ibahatu mutlaqon di sini ya. Kata Ar-Ramli, jadi kalau wanita itu korban pemerkosaan hasil zina sebelum ditiup rokok itu boleh, mutlak, ibahah mutlak katanya gitu. Jadi nggak masalah karena di sini adalah bisa dianggap khawatir ada madorot gitu ya dan lain sebagainya karena ini kehamilan yang tidak dikehendaki begitu. Bagaimana seandainya itu anak kemudian lahir dan ibunya itu tidak memperhatikan dia dan sebagainya gitu. Intinya di sini dalam kitab Mambau Syahada itu adalah dianggap masuk dalam kategori al-ibahah mutlaqon ya. Sedangkan tentang saya kok lupa ya pertanyaannya Mbak Lili Tomafi tadi apa ya? Mbak Rizky. Maaf. Aborsi karena anak cacat masuk dalam golongan mana? Baik, ya. Baik. Tentang aborsi anak cacat, ini juga biasanya kalau seandainya dokter itu adalah mengetahui, biasanya itu akan dikasih warning si ibu itu. Misalnya, oh ternyata di dalam kandungannya itu adalah janinnya itu bantet tidak bisa berkembang. Nah, itu dikasih tahu harus digugurkan itu kandungannya itu, kehamilannya itu. Nah, itu kalau dianggap seperti itu ya, itu biasanya sudah dikasih warning oleh dokter ya, karena jika diteruskan itu tidak memberikan kebaikan begitu. Nah, itu dipandang boleh kalau di dalam fikihnya aborsi pengobatan al-ilaj itu adalah boleh seperti itu ya, dianggap ini adalah ada alasannya, ada udurnya dan lain sebagainya. Di dalam kitab ini bahasanya gitu al-ibahah li udrin gitu. Boleh tetapi dengan ada alasan-alasannya, termasuk dalam catatan medis ya, jika dokter mengharuskan digugurkan itu dibolehkan. Demikian Mbak Lili Tomafi ya. Ada lagi Mbak pertanyaan yang lain tadi kayaknya yang terakhir ada gitu. Yang dari Ibu Lili Tomafi ini ada dua pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua yaitu mengenai dengan ribuan kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan dan anak, apakah adil jika hakim memberikan hukuman penjara? Tentang ya. Itu ya, tentang hukum yang ada di Indonesia di mana aborsi kena hukuman 4 tahun penjara ya. Itulah dia ya. Jadi seorang korban pemerkosaan ini sebenarnya juga sudah korban ya. Tiba-tiba kemudian misalnya kena hukum yang demikian menurut saya memang tidak adil. Harus ada perbaikan lagi saya kira ya di sini tentang hukum-hukum yang harus diterapkan. Jadi memang harus ada undang-undang itu harus diterapkan, tetapi harus diperhatikan dari sisi psikis dan lain-lain sebagainya. Siapa sebenarnya yang
menjadi korban di situ ya. Jika perempuan sudah menjadi korban kemudian dikenai hukuman pula penjaranya 4 tahun lagi ya. Ini saya kira ya tidak adil ya. Jadi mungkin nanti para penegak atau pembuat ya kebijakan misalnya perda ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan begini harus memperhatikan tadi ya kata mu'alif ada 3 poin penting asas tadi, yaitu dari sisi anaknya ya, memperhatikan keturunannya, ibunya, dan juga hak-hak bersama suami istri itu juga harus dilibatkan semuanya ya. Oke, itu menurut pandangan saya Mbak Rizky. Ya, terima kasih Nyai. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Ini dari Bapak Khairul Makrisah Nyai. Aborsi misal karena ada saran dari dokter, karena hasil USG calon bayi dinyatakan cacat, hukumnya bagaimana Bu Nyai? Itu sebenarnya sama dengan yang tadi ya Nyai ya, hampir mirip-mirip seperti itu. Yaitu pertanyaan dari Khairul Makrisah Nyai. Oh iya, sebenarnya pertanyaan ini sama dengan yang tadi ya. Tapi sebenarnya dokter itu akan tahu apa yang harus dilakukan ya. Misalnya seandainya kandungan itu memang tidak harus dilanjutkan ya, itu biasanya akan dikasih warning ya. Tahu dokter. Dan kalau misalnya kandungan itu hanya sekedar cacat tidak begitu membahayakan gitu, itu dokter akan tetap meneruskan karena dokter itu kan mempunyai sumpah ya, sumpah jabatan yang terkait dengan kode etik kedokteran ya. Jadi tidak sembarangan, dia harus menjaga hayat manusia dari mulai proses awal sampai membesar ya. Tidak bisa kemudian dokter itu akan gegabah begitu. Saya kira seperti itu ya. Cacat yang seperti apa itu dokter akan tahu ya, hal-hal yang harus ditetapkan. Seandainya cacatnya itu memang betul-betul parah gitu ya, ataupun bahkan di sini juga tidak memberikan kebaikan kepada janin itu jika diteruskan gitu, dokter akan memberikan keputusan juga yang mungkin harus digugurkan begitu. Nah, kalau yang begini tadi sudah saya nyatakan ya di dalam fikihnya ini termasuk al-izhadu al-ilaj, yaitu aborsi pengobatan ya, di mana aborsi pengobatan ini termasuk al-ibahah al-mudrin ya, ada alasan-alasan yang dibenarkan, itu enggak masalah ya. Dan sekali lagi pengguguran ini juga tidak atas kemauan siapa-siapa, atas paksaan siapa-siapa, tapi karena memang dokter memang memberikan petunjuk seperti itu. Demikian mungkin jawaban saya ya. Iya Nyai, terima kasih atas semua jawabannya. Ini sangat luar biasa Nyai. Tapi sayang sekali ya, berhubung waktunya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Habis ya Mbak ya. Ya, sedangkan masih. Mungkin tadi saya itu merasa jawaban saya yang tentang ayat tadi itu belum begitu memuaskan karena saya tidak ini pertanyaan panjangnya gitu. Ini ya. Siapa? Oh, yang Mbak Endang itu Nyai ya. Mungkin langsung bisa menghubungi jenengan langsung ya Nyai ya, kalau memang masih belum. Iya, nanti gitu ya. Iya. Karena tadi pertanyaannya kan panjang gitu ya. Saya kebetulan nggak mencatat begitu ya. Jadi mohon maaf jika itu dipandang kurang gitu ya. Iya, iya. Baik, ya, Nyai. Terima kasih Mbak Rizky. Ya. Karena masih ada 4 penanya lagi, Nyai, mohon maaf ya, saya belum bisa membacakan pertanyaannya dari Neng Eri Sofiana, Ibu Ainun Jamilah, Ibu Rolia Iva Dalina, sama Ibu Nimah Karimah. Mohon maaf, belum saya bacakan untuk ditanyakan kepada Ibu Nyai. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini yang belum dijawab dan akan dijawab di sesi selanjutnya Nyai ya, atau dirampungkan ya, untuk menyempurnakan atau merampungkan untuk menyempurnakan kita membawa usahadah ini ya Nyai ya. Insya Allah itu ya. Mungkin dalam hal ini mohon kesediaannya Ibu Nyai Fatona untuk memberikan closing statement-nya. Ya Nyai. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Saya hanya ingin memberikan nasihat ya kepada para santri mubadalah yang belum menikah khususnya ya. Jadi kehamilan itu harus diprogramkan dan atas
betul-betul kesiapan kita dan juga pasangan kita. Jangan pernah sekali-kali melakukan hal itu adalah sebelum waktunya, sebelum diijab kabulkan ya. Tunggu sampai pada waktu yang bahagia itu datang, dan itu betul-betul harus melalui perencanaan yang matang ya. Karena kalau tanpa ada perencanaan yang matang itu dampaknya adalah secara psikis ya kepada diri sendiri ya, dan juga kepada anak tersebut yang akan dilahirkan itu ya. Dampaknya termasuk kemarin berkaitan dengan karena ini masalah psikologis ya, itu berkaitan dengan air susu tidak akan normal ya, kemudian juga nanti sisi bagaimana kita anak itu juga sendiri nanti secara psikologis juga kelahirannya juga mungkin ada persoalan begitu. Nah oleh karena itu biar ini bisa menjadi membahagiakan dan saling membahagiakan ya, itu harus melalui program yang baik begitu ya, dan jangan pernah sekali-kali melakukan itu sebelum pada waktunya ya, yang bahagia itu sepas ijab kabul tentunya. Selain itu saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, khususnya juga Kang Fakih yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk saling belajar ya. Sebenarnya saya belajar ya, juga sharing gitu ya. Di dalam masalah aborsi tentu saya tidak ada banyak pengalaman ya, selain hanya formalitas saya menyampaikan dan berdasarkan apa yang sudah saya baca. Itu saja. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyai atasnya. Kayaknya itu untuk saya juga deh Nyai. Bagi kaum-kaum jomblo juga seperti itu. Semoga bermanfaat untuk closing statement dari narasumber kita pada sesi kali ini, bertanda sesi kali ini berakhir. Saya tidak akan pernah menyimpulkannya, karena yang berhak menyimpulkan adalah para santri Mubadalah itu sendiri. Untuk para penerima door prize akan diambil 2 orang nantinya. Saya mengingatkan kembali, silahkan posting kegiatan hari ini dengan narasi sebaik-baiknya. Siapa tahu Andalah yang beruntung mendapatkan hadiah dari narasumber itu sendiri. Jadi langsung di-tag ya nama akunnya beliau, Fatonah Kadaud. Jadi kalau memang sudah terpilih langsung dihubungi oleh beliau sendiri melalui akun media sosial. Jangan lupa pengumumannya nanti di akhir sesi ya. Oh iya, aja. Ya, pengumumannya di akhir sesi ya, besok berarti Nyai ya, sekaligus mendapatkan ijazah dari pengarang kitab Mamba Usahadah ini Nyai ya. Ya. Kayaknya hari Senin deh Mbak. Oh Senin ya, oh berarti saya yang ketinggalan info Nyai ya. Bukan Senin Mbak. Besok Sabtu. Senin tuh kitab Nabi Rohmah. Oh begitu, baik-baik. Ya berarti besok. Sabtu. Besok ya, bersama Buya Husen. Berarti sekarang ini harus diposting sebagus-bagusnya. Nanti malam akan langsung dipilih ya Nyai ya. Besok sudah pengumumannya seperti itu. Ya, sebelum kami akhiri, saya punya parikan untuk kita semuanya. Hari ini pertemuan ke-19 di kelas intensif dilaksanakan pada hari Jumat di bulan puasa. Para santri Mubadalah yang sportif, salah kata mohon maaf dan terima kasih ya. Beli berlian di toko Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Dari saya, Aminatur Rizkia, mohon undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Insya Allah sesi selanjutnya itu besok. Dan sekaligus mendapatkan ijazah dari Kiai Fakih. Dari saya, salam Mubadalah. Inspirasi Rizky, keren. Mubadalah inspirasi. Mari kita bareng-bareng ya Nyai ya, Nyai, Kiai untuk semuanya. Kalau saya mengatakan salam Mubadalah, jawabannya langsung inspirasi keadilan relasi. Salam Mubadalah. Inspirasi keadilan relasi. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan membahagiakan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli saya kembali di Bekasi, terima kasih. Kembali ke Bang Dul ya. Bang Dul, saya belum Bang Dul. Ya, halo Mbak. Saya belum mengalihkan ke Bang Ya, Dul. nggak apa-apa. Oke.
Beli Ya, berlian saya di Bekasi. Moderator, terima kasih. langsung jawab Oke, ya. Oke. baik. Terima kasih Ibu Mbak moderator yang pakai baju putih dan Ibu pemateri yang pakai kerudung merah. Ini komplit banget ya, udah kayak bendera merah putih. Ini Indonesia banget. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Para peserta aktif, para pemirsa live di Facebook Mubadalah dan di YouTube Suara Rahimah yang telah menyaksikan kelas intensif yang ke-19 dengan tema aborsi. Semoga apa yang didapat di sesi ke-19 ini bermanfaat ilmunya. Amin. Nah, ini pengumuman untuk besok di kelas intensif yang terakhir. Aduh, terakhir ini gimana ini Kang Fakih? Kita akan Nah, berpikir pengumuman ya di sini. untuk besok di kelas intensif yang terakhir ada tema monofos dan androfos yang akan disampaikan oleh Mbak Nyai Sylvia Rahma dan moderator Mbak Istiqonita dari Perhimpunan Rahimah. Dan spesial ini ada pembacaan doa hataman kitab Nabi Rohmah, hataman kelas intensif Mubadalah ini langsung oleh Kiai Haji Husein Muhammad. Wow, luar biasa. Dan juga ijazah online oleh kepala suku oleh Kang Fakih Abdul Qadir. Jadi teman-teman yang selama di tengah-tengah kelas intensif yang nggak aktif, ayo kita rame-ramekan lagi untuk mengikuti hataman yang akan dibacakan doa langsung oleh Kiai Haji Husein Muhammad. Luar biasa ini ya. Dan juga tadi untuk door prize 2 buku ini nanti diumumkan dan langsung oleh Mbak Fatona Kadaud, tag akun Facebooknya dan berikan caption yang menarik semenarik mungkin, barangkali teman-teman yang beruntungnya. Dan juga untuk menyetorkan untuk poin-poin yang untuk mendapatkan fasilitas bahan bacaan juga silakan serahkan ke Mbak Fevi. Baik, sampai ketemu di besok di hataman Mubadalah. Aduh, saya nggak rela ini hataman berakhir di kelas intensif ini. Dan teman-teman yang tadi pertanyaannya belum dibaca, belum dijawab oleh Bu Nyai Fatona, insya Allah nanti Mubadalah TV akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aborsi di lain waktu. Nanti saya umumkan. Mudah-mudahan habis lebaran lah ya. Baik, mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan kelas intensif yang ke-19 ini. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Saya Abdullah undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.